Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, Anda kembali di live event Idul Adha pemirsa, dan jika kita berbicara mengenai ibadah haji begitu ya Alka dan pemirsa, ini dengar kisah mereka yang berkesempatan jadi tamu Allah di Makkah Al-Mukarramah. Keadaan mulia ini pemirsa tentu saja didapat oleh jurnalis Metro TV yang akan berbagi kisah mereka saat berhaji dalam refleksi haji di Tanah Suci. Berikut ini untuk Anda. Desi Fitriani Muhardi melaporkan. Demikian yang bisa saya laporkan dari Madinah, Arab Saudi. Prihadi, Teguh Abdul Jabar, Metro TV. Dari Mekah, Saihu Bahobi, Nur Budi, Metro TV. Ya, demikian laporan dari Masjidil Haram, Lalita Ganda Putri, Metro TV. Tentu saja itu rindu. Waduh, kalau ditanya kangen apa enggak, kangen ke Mekah, siapa yang enggak kangen? Apalagi kalau setiap tahun tuh dengar labbaik Allahumma labbaik, aja sampai merinding. Hampir 3 bulan terakhir sebelum saya berangkat haji, saya diuji luar biasa. Anggota keluarga saya kecelakaan, tabungan saya habis untuk biaya operasi, dan kemudian harus recovery segala macam. Awalnya saya nggak tahu pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih harus ada peristiwa ini, kenapa sih saya masih harus mengeluarkan uang untuk operasi ponakan. Tapi ketika kemudian ada kabar, Adi kamu berangkat haji, saya langsung tersadar, oh mungkin Allah coba mempantaskan saya, Allah coba untuk mengukur kemampuan saya. Ketika saya diberi kesempatan untuk haji terlebih dahulu, walaupun orang tua saya sudah mendaftar dari tahun 2009, saya bilang, Bismillah, Pak, mudah-mudahan ini bisa membuka supaya Mama dan Papa bisa cepat berangkat haji. Tapi memang sebelum waktunya tiba, ayah saya sudah meninggal. Jadi saya ada niat, kalau memang saya ada rezeki, ada kemudahan, ada jalan, saya mau berangkat haji dengan ibu saya. Talbiyah itu adalah kalimat undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta manusia dan isinya di alam semesta ini untuk umat muslim menjalankan ibadah suci. Ketika saya baru lempar 1 batu ke jumroh yang pertama, itu nggak ada pancingan apa-apa. Air mata saya terus mengalir deras, dan saya nggak tahu apa pemicunya gitu. Ada momen yang sangat menyentuh. Entah bagaimana saya merasakan kehadiran almarhum ayah saya. Saya live report, dan saya tidak bisa menahan air mata waktu itu. Ketika pertama kali sampai melihat Ka'bah, itu jujur aja, saya nggak percaya bahwa saya bisa sampai di situ. Apalagi ketika saya bisa mencium kiswah, baju Ka'bah itu tangan gemetar untuk bisa mendekati, hanya untuk mencium itu aja. Ketika saya bersyukur menikmati cuaca panas yang sampai 45 derajat Celcius, itu tuh saya tidak merasakan panas, gerah. Dan semuanya dimudahkan. Pada saat waktu itu panas sekali, 52, 53 sampai 54 derajat. Saya merasa kayak dingin, angin. Terus pada saat misalnya waktu itu karena panas, kamera itu nggak bisa nyala. Itu tiba-tiba saya bilang mati. Kemudian saya coba berdoa, ya Allah mudahkanlah saya memberikan informasi untuk masyarakat di tanah air. Dia bilang, itu kamera langsung nyala. Sampai teman-teman di studio juga bingung, kok bisa Desi? Karena memang setiap langkah tuh saya selalu berdoa, ya Allah berikan saya kenikmatan untuk menghadapi cuaca ini, cuaca panas maupun dingin. Dan akhirnya saya menikmati itu dan tidak mengeluh soal cuaca. Dan alhamdulillah selama di sana pun saya sehat. Itu langsung dikasih keistimewaannya itu gitu.
3 hari atau 4 hari jelang kembali ke tanah air, alhamdulillah saya hatam Al-Quran. Buat saya itu adalah saya menghadiahi diri saya sendiri dengan sesuatu yang buat saya lebih bahagia. Sebelum berangkat, beberapa teman bilang, hati-hati Desi, kelakuan kamu di dunia, selama ini kamu bukan orang yang benar, kamu harus akui itu, dia bilang. Kamu akan mendapatkan balasan. Ketika banyak orang mengatakan bahwa jangan berhaji, jangan berumroh, apapun yang terjadi kamu lakukan di Indonesia, pasti akan diberi balasan di Mekah, Arab Saudi. Tapi waktu itu memang punya perasaan takut, tapi saya bilang begitu saya mendarat di Jeddah, kemudian kami mengenakan pakaian ihram, terus udah gitu kami langsung ke Mekah. Saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, lillahi ta'ala, kuserahkan hidupku dan kehidupan kepadamu ya Allah. Dengan lillahi ta'ala semuanya alhamdulillah diluruskan. Kita sering mengatakan bahwa mereka yang berangkat haji teriak-teriak, stres segala macam. Ternyata itu bukan karena hukuman, ada faktor kesehatan. Itu yang membuat mereka jemaah haji bisa teriak stres karena dehidrasi. Kebanyakan dialami oleh orang tua. Jadi ketika kemudian saya kembali ke tanah air, pesan yang saya sampaikan adalah jangan pernah takut berhaji atau jangan pernah takut berumroh, apalagi kena balasan di tanah suci. Karena Tuhan tidak akan pernah menghukum umatnya di tanah sucinya. Saya juga nggak nyangka, saya pikir, waduh, benar nih mungkin kata orang. Akhirnya ketika kembali ke tanah air saya bilang, maaf ya, saya bilang itu. Allah lebih berkuasa daripada omongan kamu, daripada ucapan dia. Dan tentu saja karena kedua orang tua saya masih sehat, saya tentu saja berdoa untuk kesehatan mereka, untuk membahagiakan mereka. Ya, seperti itu. Doa yang selalu saya dengungkan kepada Allah, yang saya mintakan kepada Allah, ya Allah, semoga kelak Engkau wafatkan hamba-Mu ini dalam kondisi yang baik, dalam waktu yang baik. Memiliki makna yang besar sebagai rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah telah memberikan kesehatan, memberikan rezeki yang berlimpah. Mencoba berbagi, mencoba untuk ibaratnya jangan serakah hidup, harus ingat juga orang lain, harus mau juga untuk berbagi. Ketika kita sudah rela berkorban, ikhlas berkorban untuk Sang Pencipta kita, kita akan ikhlas juga untuk menjalani hidup ini. Hidup ini kan adalah ibadah, dan tentu saja ketika kita beribadah itu juga tujuannya tuh pada Sang Pencipta kita. Berkurban saya dengan tidak egois mengejar pahala di tanah suci bisa diberi balasan dengan ladang pahala lainnya.